kira ini. Ya, ini perlu menuangkan, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang benar dan salah gitu. Tapi harus menuangkan supaya kita sebagai pelayan Tuhan itu betul-betul diperkaya dan tidak mudah dijebak oleh berbagai ajaran. Sebab dulu saya mengalami banyak di tim pelayanan itu akhirnya, waduh, yang kurang baik, ya, jual harta, jual apa, lari ke sebuah gunung, itu terjadi orang-orang yang bagus loh, yang tulus karena pemahaman yang kurang. Jadi, ini penting, mari kita gali terus dan ini nggak bisa, Rudi, nggak bisa kayaknya, Rudi, ini panjang banget, Rudi. Ya. Nah, kalau bicara akhir zaman, Tuhan Yesus bilang, murid-murid bertanya begini, Guru, apa tanda kesudahan alam? Kita ini kan harus tahu. Nah, murid bertanya, lalu Tuhan Yesus bilang begini, wah, itu Matius 24 itu dijabarkan semua, bencana, kelaparan. Jadi kalau sudah bicara akhir zaman, kompleks sekali. Kita harus tahu secara mau nggak mau apa yang terjadi hari ini, apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Fenomena dunia ini kemana gitu lah. Ya, dan akan mengerucut kemana gitu. Nggak sembarangan kita nelen pandangan atau tafsiran orang. Itu pandangan saya. Ada gempa bumi, ada peperangan, ada bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, kasih menjadi dingin, bangsa Israel akan bangsa ini Yahudi akan berdiri menjadi sebuah negara. Itu sudah digenapi 1948. Lalu Yerusalem direbut, digenapi juga. Rawayan waktu itu tanggal berapa? 6 hari, 7 hari ya, dia itu dikuasai kembali Yerusalem. Ini kan penggenapan kitab Daniel. Itu yang saya minta baca, Daniel pasal yang ke-7. Ya, sebelumnya ada penglihatan patung. Nah, kemudian ada juga kita melihat wabah. Nah, wabah ini kan sampah. Ya, dulu kan ada flu Inggris, flu Spanyol, macam-macam. Ada apa? AIDS, ya, ada SARS, ya, flu burung, terus-terusan gitu. Nah, sekarang COVID-19 masa kita hidup. Jadi orang tuh kaget. Dirasanya, waduh ini meterai yang sekian, meterai yang sekian. Nah, apa itu meterai? Nanti kita bahas. Menjadi sebuah tema lagi, Wan. Meterai. Jadi, ini masuk meterai keberapa nih? Nah, kita harus tahu dulu isinya meterai. Nah, meterai 4 kuda yang pertama, ada orang yang menafsirkan ada kuda putih. Ini contoh ya, pembukaan nih. Kuda putih itu yang menungganginya itu memegang panah, katanya. Nanti dulu pegang panah. Ya. Tapi di Wahyu pasal yang lain, pasal 19, ada juga penunggang kuda putih, memegang pedang. Dinamai yang setia dan yang benar, yang adil. Nah, jadi di situ kita bisa menyimpulkan, nanti saya memberikan pemahaman kuda hitam yang terjadi, kuda merah apa itu? Apakah ini ekonomi atau apakah mengarah kemana? Ternyata nubuatan ini. Nah, seperti itu saudaraku. Lalu kemudian nanti ada kan unsur-unsur seperti ini antikris kapan muncul? Nah, itu nanti dibahas sama kita bareng-bareng. Ada Daniel pasal 7, binatang yang keempat, itu yang menyeramkan sekali, menakutkan sekali, bergigi besi dan lain sebagainya. Itu merupakan gambaran kerajaan. Ya, saudaraku, itu dicatat itu dalam sejarah. Dan nanti dari Daniel itu ada di Wahyu. Ini siapa? Kira-kira kita tidak bisa menyudutkan, menyimpulkan, tapi kita bisa memprediksi. Karena 5 kerajaan sudah ada. Satu ada itu pada waktu abad pertama. Masa Rasul Yohanes di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu. Satu ada, berarti pada saat itu ada. Dan yang akan ada. Nah, apa ini? Wah, ini hebat ini. Ini sangat hebat. Sangat luar biasa. Itu kalau boleh saya kasih masukan awal. Ya. Nah, malam hari ini kita mau mengarah ke ekonomi. Itu sebabnya nanti saya Tuan, Pak Rudi, Pak Daniel, Bular, semuanya ini bulan. Bulan siapa ini? Kalau bulan. Oke. Ya, enggak apa-apa karena kita mulai umum.
saya nggak keberatan karena ini ya ini baik ya. Ya. Kita bicara body of Christ loh, ministry Rudy. Ya. Jadi oke lah kita open supaya nanti Tuhan pakai siapapun juga untuk melengkapi. Saling melengkapi, mungkin ada kawan-kawan saya yang mulai baca by medsos dan lain sebagainya. Oke, kita open saja. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang kita batasi kalau untuk rumah pengajaran karena kita ingin bersama. Silakan siapa yang mimpin? Evan atau Pak Rudi atau Mimi? Silakan. Atau Pak Daniel? Evan ya? Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara, kita mulai. Shalom. Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, kita hari ini tidak sabar ya, ingin mendengar dan ingin mendapatkan pengetahuan lebih dalam lagi dalam webinar ini. Ya, sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, ya, biar sedikit afdol begitu ya Bapak Saudara. Bentar saya ambil dulu lagunya. Ibu Saudara, kita akan nyanyikan lagu, ya mungkin ini tidak asing. Saya minta dengan hormat mungkin setiap kita bisa di mute ya, agar suaranya tidak balapan seperti itu. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mempersiapkan pengajaran kita malam hari ini. Sebelumnya kita memuji menyembah Tuhan dulu. Kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus bila kami malam hari ini bisa kembali melanjutkan host of teaching kelas pengajaran kami. Kami percaya ada sebuah hal yang baru yang bisa kami tangkap pada malam hari ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar pengetahuan atau wawasan yang kami bisa dapat pada hari ini melalui hamba-Mu bukan hanya sekedar mengisi pikiran kami saja, tapi biar hari-hari ini kami semakin aware, kami semakin berjaga-jaga, kami semakin mencintai Tuhan, dan kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Oleh sebab itu, biar kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini. Waktu dan tempat, seluruh jaringan, seluruh alat yang kami gunakan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap kami juga malam hari ini bisa semakin mengenal Kristus dan bisa semakin sungguh-sungguh di dalam menggiring Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama angkat pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia cinta daku. Dia cinta. Sambutlah Yesus. Yesus Raja, Bayi yang mulia, ku
Silakan waktu dan tempat. Ya Wan, silakan Wan. Silakan kok berdoa dulu kok, boleh kok Rudi berdoa, nanti Om Lukman langsung memberikan pengajaran materi. Silakan kok. Kok Rudi boleh berdoa untuk kita memulai pengajaran kita pada malam hari ini. Cek kok. Cek. Halo. Kok. Nggak ada suaranya Wan. Boleh dimulai kok, silakan kok. Boleh dimulai untuk seminarnya kok. Nggak ada. Shalom Sisbulan. Langsung aja Pak Lukman. Ya, ada Sisbulan ya. Mungkin nama Ya. Tuhan bisa dilihat di chat. Kan nggak ada suaranya, Sefwan. Cek. Ada Om? Ada Om? Ya, silakan. Ya, ada. Ya. Waktu dan tempat silakan Om. Ya. Mari kita mulai. Tadi sepintas saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepada kawan murid-muridnya bahwa kita harus mengetahui tanda zaman. Kita bisa membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat yang ketiga. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Langit tampak, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa tanda kesudahan dunia? Apa akhir zaman? Tuhan Yesus memaparkan akan terjadi ya, dinginnya kasih dan lain sebagainya, perangan, gempa bumi, bencana alam, politik dan ekonomi. Jadi kita bisa simpulkan kalau kita bicara akhir zaman, maka kita bisa berbagi, saling melengkapi dengan mengetahui sejarah apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi saat ini di dunia, dan yang akan datang. Firman Allah itu sangat kaya. Dan pada malam hari ini kita sudah sepakat, kita akan membahas bersama-sama, berdiskusi, membicarakan. Halo Mega, Shalom. Kita akan berdiskusi secara khusus tentang perekonomian global. Krisis perekonomian global. Saya minta saudara-saudara semua membaca Daniel pasal 7, kalau perlu nanti Yehezkiel 36 sampai 38, lalu Matius 24, kitab Wahyu, itu semua berbicara tentang akhir zaman. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Evan. Ini kayaknya nanti untuk materi yang akan datang mau saya kupas satu persatu. Ini kayaknya ini hanya secara garis besar duluan untuk prepare dalam paket House of King tentang akhir zaman. Kita mau bicara tentang perekonomian. Mari satu ayat saja kita buka suratan daripada Rasul Paulus pada jemaat Tuhan abad pertama. Tulis di dalam 2 Timotius pasal 3. Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Dan bla 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 bla, ada petanda-petanda. Nah ini, terima kasih Sefwan. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di sini masa yang sukar inilah yang akan kita fokuskan. Kalau kita berbicara tentang masa kesejahteraan, itu diperteguh dengan perkataan Yohanes di Patmos di dalam kitab Wahyu bahwa kesukaran demi kesakitan membesar sampai nanti ada
sengsara, masa sengsara yang besar. Lalu kemudian dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah ini saja, ayat ini saja yang akan kita tekankan pada malam hari ini. Selanjutnya, saudara saya minta di rumah merenungkan ada waktu, coba baca baik-baik ini. Tanda-tanda manusia akhir. Tidak menutup kemungkinan itu menyangkut kelompok umat beragama, masuk kekristenan. Sorry, saya mau katakan tegas. Ada saat di mana cenderung suasana, apalagi masa pandemi social distancing ini, mendaki bahwa sosial pun akan terbatas dan nanti akan muncul ciri-ciri manusia seperti ini. Dan kalau ini muncul, itu kewajiban kita menasihatkan, mengarahkan mereka, memberitahukan kebenaran, tetapi tidak bisa memaksa orang. Kalau memang manusia-manusia itu tidak mau berbalik kepada Tuhan, ya sudah, jauhi mereka untuk sesaat. Itu saja. Oke. Sekarang kita bicara konteks perekonomian. Secara geopolitik kita melihat bahwa kita berbicara tentang negara adik kuasa. Oke? Saudara tahu bagaimana kekuatan ekonomi dari USA? Anda tahu ketika anggaran US itu dikerahkan untuk membantu masyarakat negeri mantap, itu begitu mudah. Kalau tinggal tulis cek, buka air. Beda dengan Indonesia. Jokowi, Ibu Sri Mulyani ini kerja keras hebat untuk menyalurkan bansos dalam kondisi yang masih menanggung utang 7.000 triliun. Jadi kerja keras sekali Pak Jokowi ini. Saya salut saudaraku, luar biasa. Ya. Nah, kita melihat bahwa geopolitik kita melihat ada terus memanas antara US dengan China, dengan China. Depan saya akan buka bagaimana skenario negara-negara yang akan mengarah ke Armageddon. Nanti kita bisa buka bersama. Nah, saya melihat bahwa perang dagang antara US dengan China ini luar biasa. Dan saudaraku, kita melihat lagi negara belahan bumi yang lain. Ya, kita melihat negara-negara Amerika Latin itu negara yang kapitalis. Tidak banyak bersuara hari-hari ini dengan COVID-19 ini, dengan wabah ini. Maka betul, saudara perhatikan juga Eropa. Ya, bagaimana Inggris dengan United Persekutuan Perserikatan negara-negara Eropa ini masih terjadi konflik. Dan jangan lupa saudaraku, kita perhatikan juga Vladimir, lalu kita perhatikan Rusia, Soviet, Putin, mengganggu Crimea itu ada satu wilayah yang memang dekat, ya. Lihat pergerakan mereka ya terlalu nampak, tetapi sedikit akan memperluas wilayah. Lalu kemudian kita melihat negara Asia. Ini dengan satu rangkaian jangka panjang itu akan menyusun infrastruktur untuk apa? Mengembangkan perekonomian. Waktu dinasti Qing itu dikenal ada Jalan Sutra. Jadi China itu sedang membangun infrastruktur yang hebat melalui darat, saudaraku. Nanti bisa nembus ke Eropa. Itu membuat ekonomis untuk transaksi dagangan. Kemudian kita melihat ke pantai laut Cina Selatan. Lagi rame-rame sekarang. Ya, kirim kapal perang dan lain sebagainya. Itu dari sudut politik. Mau tidak mau, Firman Allah sudah mencatat perkara itu, termasuk di dalam kitab Daniel pasal 8 tentang domba jantan, kambing jantan, lalu kemudian ada negeri dari timur datang, ya, dekat tanah permai. Lalu Wahyu dikatakan pasal 13, semua bangsa akan berhimpun di satu lembah yang namanya Bukit Megido, yang di situ disebut juga Armageddon. Menarik sekali. Ya.
sangat menarik kalau kita lihat geopolitik. Nah, berbicara tentang perekonomian, saudara, kita sudah tahu beberapa negara menghadapi resiko dan apa ya, Ruth ya? Terakhir ini ya, Ruth, sebelum mengikuti perkembangan, mengalami Banyak, resesi Pak. akibat pandemi ini, Rudi. Banyak, Pak, sekarang, Pak. Banyak ya, Ruth ya? Cuma memang belum, ya, cuman belum terbuka. Betul. Kita melihat yang sudah mencuat di berita itu beberapa negara ya, termasuk Korea Selatan. Kita tahu sebetulnya ekonominya bagus ya. Lalu kemudian kita melihat bagaimana empat macan Asia ini, negara-negara empat macan Asia ini, bagaimana perekonomian negara. Ya. Nah ini kita juga bisa menangkap, saudaraku, mana arah perekonomian. Nah, kalau kita berbicara perekonomian, maka US begitu luar biasa dan beberapa jabat atau kebijakan di ruang lingkup Bank Indonesia itu memberikan ya semangat, optimisme. Ya. Walaupun Indonesia nanti kuartal ketiga akan terjadi kontraksi. Kontraksi itu artinya berbalik dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya plus jadi minus. Sudah kuartal kedua dan tinggal kuartal ketiga sampai September ini kan. Nah, Ibu Sri Mulyani juga dan semua pejabat sudah berbicara, Pak Mahmud sudah bicara, wah Indonesia resesi. Dan semua orang kalau tidak memahami itu akan teman bulat-bulat apa sih resesi. Tanpa tahu dan akibatnya seperti apa. Pada umumnya kalau kita berbicara resesi itu yang mengakibatkan adalah usaha-usaha infrastruktur, manufaktur itu akan mulai seret, saudaraku, karena pembeli terbatas. Lalu kemudian terjadi PHK besar-besaran. Nah ini, dan nanti konteksnya kemana? Kehidupan sosial masyarakat. Ini urusan perut. Bisa chaos. Ini yang harus kita jaga. Itu sebabnya anggaran pemerintah itu kan terus menyuplai untuk konsumsi dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi sudah memberikan pandangan. Indonesia katanya, faktor eksternal masih oke dan memiliki sumber daya alam yang kaya. Kita tahu kita tinggal di negeri yang kaya dan Tuhan akan karuniakan negeri yang berlimpah ruah. Dan kita ada di sini. Ya, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan, ditempatkan di atas muka bumi, diminta untuk mengelola, untuk merawat, untuk memelihara. Nah, ini tidak jauh dari konteks ruang lingkup perekonomian. Yang sangat disayangkan adalah orang Kristen selalu menutup diri terhadap agama Kristen itu bukan agama politik. Tapi kekristenan juga sudah membatasi diri terhadap dunia ekonomi. Soalnya kalau udah bicara ekonomi itu duniawi, begitu loh. Di sisi lain kita melihat ada pengajaran yang terlalu menekankan Injil kemakmuran. Di mana pimpinan Tuhan, kesuksesan seseorang selalu diukur oleh perolehan materi. Wah, ini problem, saudaraku. Kalau Kristen sendiri paham tentang perekonomian, tentang tata cara etika Kristen dan firman Allah mengajarkan dalam konteks perekonomian, maka seharusnya kita harus tetap bisa eksis untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, keluarga kita, dan kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan, mempraktikkan hasil dengan membantu dari hasil materi yang kita peroleh dari pekerjaan, dari usaha. Bukan untuk memperkaya diri. Ini penting. Ini sangat harus ditekankan. Saya bersyukur di tengah-tengah kita tidak ada istilah full timer yang digaji oleh gereja. Itu kami akan tetap tekankan. Jadi maaf, apapun adanya, kita tahu bahwa Tuhan sudah memimpin 16 tahun. Setuju Pak Rudi, Mimin, Setwan, Amin. Pak Daniel, Bunita, oke. Kalau gereja itu memang berkembang dan ada, kita nggak usah minta-minta persembahan persepuluhan. Gereja is pembinaan rohani, gitu. Kalau memang
ada berkat-berkat kita salurkan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Ya, saya terharu sekali. Ya, Yusuf, ketua wartawan, jurnalis, menyampaikan kembali kepada saya bahwa kami, tim jurnalis Kristen Indonesia, mendapat bantuan dari Al Zaitun 1 ton beras kembali untuk kedua kalinya. Nah, di sini saudara, kita melihat bahwa ada hal yang baik yang bisa kita lakukan ketika kita diberkati, usaha kita, pekerjaan kita, kita bisa sisihkan pada orang-orang miskin. Kristen itu tidak menutup diri terhadap perekonomian. Makanya, saya ingin menekankan, saudara yang bekerjalah lebih giat. Saudara yang berusahalah, berkompetisi. Dan Tuhan jaga, jangan sampai melanggar garis-garis yang sudah Tuhan tentukan. Kita harus memberikan citra sebagai seorang pekerja, seorang pengusaha yang hidup dalam pimpinan Tuhan, dilandasi oleh ajaran Tuhan. Jangan sampai itu mendasari orang-orang justru untuk meraup keserakahan harta. Banyak manipulasi ayat untuk memperoleh duit. Ini ngeri, saudaraku. Saya korbannya beberapa kali. Jadi jangan pakai ayat Kristen itu untuk memperoleh uang. Bahaya. Ekonomi pada dasarnya adalah sebuah tatanan, sebuah sistem, mekanisme, salah satu ilmu sosial yang berkaitan dengan produksi, distribusi, yang berasal dari bahasa Yunani. Ekonomos, artinya rumah tangga, manajemen rumah tangga. Lalu untuk memudahkan manusia bertransaksi, dagangan di atas muka bumi, maka muncullah uang. Uang itu kan awalnya sebagai nilai tukar. Dan apakah Tuhan benci tentang perdagangan? Tidak. Kalau kita melihat saja di dalam kitab Perjanjian Lama banyak kitab Ulangan, Imamat menyatakan ini hak tanah, jangan merampas tanah orang, kalau kasih pinjam sama orang miskin, jangan pakai bunga. Dan itu bicara bisnis. Kita melihat juga Yusuf. Yusuf ada di Mesir. Tapi Yusuf itu luar biasa. Dia membangun sebuah sistem di kalangan bukan umat beriman. Membangun sistem perekonomian dengan caranya sendiri. Dia tidak bisa tercemari oleh sistem ekonomi yang terjadi di Mesir. Bahkan dia menciptakan sistem itu sendiri. Hingga ketika masa kelaparan datang, itu saudaraku bangsa-bangsa datang. Ya, orang-orang parah pada waktu itu datang ke negeri Mesir. Yusuf fair. Dia akan beli. Enggak, mumpung untung besar. Kita saja dengan harga yang tinggi. Ya, karena dia adalah hamba Allah. Kita lihat perjanjian baru. Yesus juga mengungkapkan tentang ya, uang, harta. Silakan orang kaya hatinya jangan terpaut oleh harta, mamon, gitu loh. Dan Tuhan juga ajarkan semua termasuk para rasul. Rasul Paulus kan mengungkapkan tadi dalam surat kepada anak rohaninya Timotius disampaikan, Timotius, ingat, pada zaman akhir ini akan muncul pribadi orang-orang seperti ini. Orang akan mencintai dirinya sendiri, mereka akan menjadi hamba uang. Lalu suratan Ibrani mengatakan, akar kejahatan ialah cinta akan uang. Tapi bukan berarti kita menutup mata terhadap uang. Ini ajaran etika Kristen dalam bisnis, perekonomian. Saya sempat share sama almarhum mentor, Pak Damaris. Tahun 97 ketika kami bergerak di musik worship, di diskotik-diskotik, kami merambah ke gereja-gereja desa pedalaman. Kami sedih. Tidak ada terjadi keseimbangan antara gereja kota yang banyak dengan sembahan, materi, sarana yang lengkap. Sementara, saudaraku, di kota-kota kecil, saya sedih. Di balas sidangnya itu sampai stroke. Tidur, beralaskan koran. Saya gotong dia, saya layani dia. Saya bilang, Tuhan, kalau kekristenan di Indonesia seperti ini, bagaimana kita bisa menebarkan berkat Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Akhirnya saya runding.
Harum kekasih, Bapak Wali saya bilang, Lukman, ayo kita ke US aja, kita bangun babi house, kita bangun satu kehidupan keluarga Tuhan, kita hidup bersama. Tanpa meminta, saudaraku. Tapi saya juga bersyukur karena rancangan hidup saya plannya setelah usia 60 tahun saya harus resign dari kantor. Bukan banyak harta, enggak. Saya sudah menata semua, memiliki sistem perekonomian sampai saya dipanggil Tuhan. Jangan bikin susah orang gitu loh. Cukuplah makan, pakai, ada lebih kita bisa membantu, nggak ada lebih ya kita ngomong nggak ada gitu. Nah jadi kita butuh satu planning, saudaraku. Mau tidak mau nanti semakin sulit kita akan bawa ke satu ujung-ujungnya nanti arahnya itu jauh ke depan disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Di situ ada 3 tokoh yang diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan, ingat loh. Iya. Ada naga yang mau menghancurkan perempuan tentang gereja Tuhan. Lalu kemudian naga itu memberikan kuasa pada binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang berapa itu? Berkepala 7, berkepala 10, bertanduk 7. Itu mirip dengan penglihatan pada waktu zaman Nabi Daniel pada tahun 586 sebelum Masehi. Tapi Yohanes pada waktu 100 tahun sesudah Masehi, tahun 100 sesudah Masehi. Jadi coba perhatikan, 700-800 tahun. Ada kemiripan. Datang yang keluar dari dalam laut, luka di kepalanya. Tapi lukanya sembuh, diberikan supranatural. Ini hebat. Menakjubkan sekali, membuat seluruh bumi itu kan terpesona dengan satu keajaiban supranatural. Lukanya, karena luka kepalanya sembuh. Wah, ini jangan main-main, saudara, ini luar biasa ini. Ya, dan terakhir muncul lagi, diberikan kepercayaan kepada satu oknum lagi, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Siapa ini? Binatang yang keluar dari dalam laut. Dia akan membuat seluruh penduduk bumi dari berbagai suku, bangsa, bahasa akan menyembah kepada patung. Iya. Menyembah kepada binatang yang luka di kepalanya sudah menjadi sembuh. Lalu ciri-cirinya apa? Dia akan menganiaya umat-umat beriman, orang-orang kudus. Dia akan menginjak-injak bait Allah. Kudus. Dan ini berbicara antikris. Antikris. Daniel pasal 7. Ada 4 binatang. Binatang yang keempat itu ada 3 tanduk kecil itu ditaruh kecil. Satu tanduk ini mencoba mata dan tokoh antikris. Dan sejarah mencatat pernah muncul seorang yang bernama Antiochus Epiphanes. Pada waktu itu Yunani, Alexander the Great. Itu ya, negara bagian Yunani itu ada salah satu dinamakan Seleucia. Di situ ada seorang kaisar yang namanya Antiochus Epiphanes. Saudaraku, dia menajiskan bait Allah. Dia antikris, dia tokoh. Dia yang membunuh orang Yahudi. Dia memolesi semua barang-barang di bait Allah dengan minyak babi. Sendiri itu haram bagi orang Yahudi pada waktu itu. Dan nanti kita melihat bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi ini akan reaksi begitu hebat. Dia akan berkreasi di seluruh muka bumi. Setiap orang juga akan dilibatkan dalam faktor ekonomi yang halo Martin. Martin kayak cewek. Ini di US kayak cewek ya, lagi musim. Halo Martin. Nanti ada rekamannya, nanti Kak Sekwan akan kirim. Nah, saudaraku, pada orang
yang tidak memiliki tanda 666, dia tidak bisa transaksi. Dia tidak bisa menjual atau membeli. Tanpa tanda itu, dia nggak bisa berdagang. Ayat itu tidak mengatakan kita tidak bisa makan di dalam. Perhatikan ya. Saya sempat menyampaikan pengajaran, kalau nggak salah di ibadah ya di padang gurun. Ini salah satunya berbicara pemeliharaan Tuhan di tengah kondisi kekeringan. Dan mungkin nanti sistem perekonomian yang rumit. Ya, pada saudara dan saya diberikan kedua sayap burung nasar. Amin. Dipelihara Tuhan, sesulit apapun juga. Tapi ya kita harus tahu, ya, apa yang sudah tercatat itu akan terjadi. Tapi kita bisa menjaga diri kita dari sudut kerohanian juga, antisipasi dalam dunia usaha, pekerjaan. Kita harus memiliki sistem hikmat seperti Yusuf. Sistem perekonomian. Dan kalau kita diberkati Tuhan secara materi, jangan lupa orang-orang miskin dan sesama saudara yang menderita. Bantu dengan apa yang ada. Saudara akan semakin diberkati seperti Yusuf. Nah, prinsip-prinsip inilah yang harus kita tekankan dalam masa yang semakin sulit ke depan. Kita belum tahu kapan ini selesainya, tapi kita harapkan bahwa ya resesi yang akan melanda negeri NKRI ini tidak berkepanjangan dan pemulihan ekonomi sudah mulai, tapi juga tetap jaga kesehatan, jangan sembrono. Bagi kita tetap pakai masker. Nah, kalau kita sakit gimana kita bisa bekerja dan mencari nafkah? Nah ini saudaraku, jadi itu ulasan dari saya secara garis besar tentang perekonomian. Lihat bahwa nanti perekonomian akan dikuasai negeri mana, kita melihat Amerika sudah mulai terus saja bernyanyi. Ketika Cina melebarkan dengan Huawei dan segala teknologinya. Ya, dan ingat, namanya orang Cina kan ilmu dagangnya tinggi ya. Hari ini nggak untung, tapi ke depan gue bisa ngeraih 5 kali lipat. Filosofi-filosofi itu. Dan yang harus kita hindari, jangan sampai termakan oleh filosofi ekonomi, dagangan, dunia usaha. Mengeluarkan uang sekecil mungkin untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Orang Kristen itu beda. Kita menanam investasi, ya 1 talenta dikembangkan 2 talenta, gitu kan? Tapi bukan sedikit mungkin modal untuk meraup keuntungan, tidak. Hidup kita adalah hidup untuk memberi. Karena terlebih bahagia hidup memberi daripada kita merampok harta orang. Amin. Yes. Saya sampai di sini dulu. Sebagai pembuka, saya minta beberapa pandangan, mulai dengan Pak Rudi. Ini ada Bu Wulan juga boleh, Martin boleh, dan setiap kita akan dimulai dengan Pak Rudi, nanti Mimin juga. Pak Dania, tentu senang sekali ada Bu Rinta, ini STH, Bu Rinta dari sudut teologianya. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Lukman. Shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan. Ya, baru tadi pagi saya obrol-obrol sama teman sebelah itu supplier chemical. Dia bilang bulan ini sama sekali no order. Jadi Agustus sampai September ini no order untuk chemical secara khusus di bidang tekstil secara khusus ya. Dan kita tahu bahwa hari ini harga minyak mentah terus-menerus menukik dan ekonomi global diperkirakan secara keseluruhan pertumbuhannya sudah -5. Dan kita tahu Indonesia seperti Pak Lukman sampaikan dengan hutang yang sebesar itu 7.000 triliun ya. Itu sampai dengan per hari ini mereka sudah menggelontorkan dana untuk tunjangan sosial, untuk subsidi dan lain sebagainya untuk menangani COVID. Itu sudah hampir mendekati 700 triliun rupiah itu yang sudah bocor di negara kita hari-hari ini. Kita tahu banyak negara yang pada diem saat ini tidak menyatakan diri bahwa mereka dalam kondisi pertumbuhan yang sangat riskan, minus dan lain sebagainya. Dan kemudian pertanggal 31 Agustus kita tahu di seluruh penduduk dunia sudah 25 juta orang yang terkontaminasi virus corona, dan di India sendiri sudah menduduki peringkat kedua saat ini dengan penderita sebanyak 4 juta orang.
Kita tahu bahwa segala perkara yang terjadi hari-hari ini di luar batas yang mampu ditangani oleh manusia. Kita tahu ada turut campur tangan Tuhan di dalamnya, di dalam menyaring setiap orang percaya, menyaring setiap gereja, menyaring setiap orang-orang pilihannya yang memang sudah sekali lagi tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa kita memasuki mengalami periode di mana Tuhan menyatakan hari kemarin bahwa kita harus benar-benar berakar dan berdiri di atas Dia, dan semakin meneguhkan iman kita, disitulah sukacita kita tidak akan pernah bisa dikalahkan, dilunturkan oleh segala sesuatu situasi yang terjadi di sekeliling kita. Itulah bagian yang terbaik yang kita harus sadari, kita pegang, kita sungguh-sungguh imani, jalani, dan betul-betul sampai akhir kita bertemu Tuhan, kita pertahankan. Kita bersyukur Tuhan membukakan seluruh mata, tidak hanya rohani kita, tetapi jasmani kita di depan mata kita, bahwa kuasa Tuhan itu begitu hebat, begitu dahsyat. Hanya satu perkara yang Tuhan ingetin sama saya, bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan. Selebihnya biarlah tangan Tuhan yang melakukan, membela apapun yang menjadi karya tangan kita, buah yang kita lakukan, yang kita tabur, karena hanya kuasa Dia itulah yang akan mampu mengubahkan, melindungi, memberkati, dan membawa kita makin naik. Ya, tidak ada kuasa lagi. Kita sadari betul hari-hari ini bahwa apa yang kita mampu untuk lakukan selain karena belas kasihan, kuasa, kemurahan, kehebatan Tuhan kita yang dahsyat. Itulah yang menjadi hal yang patut kita syukuri. Bahwa apapun yang kita terima hari ini adalah semua semata-mata hanya karena berkat kasih karunia Tuhan, dan saudara dan saya namanya tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Itu melebihi segala perkara yang bisa kita lihat kenyataan hari-hari ini yang rasanya sekali lagi impossible. Ya, kita melihat bahwa gereja Tuhan pun semakin disaring, makin terlihat mana yang menerapkan gereja dagang, prinsip dagang, iman dagang, hamba Tuhan pedagang. Ya, makanya saya sangat senang itu bagian firman Tuhan marah di dalam bait di pelataran bait suci sama pedagang-pedagang. Itu sungguh satu nubuatan yang sampai hari ini Tuhan kasih lihat. Gitu. Dan kita mau terseret di mana, di dalamnya atau di luar itu. Ya, itu adalah satu hal yang semakin kentara pada hari-hari ini, yang semakin terlihat pada hari-hari ini, kemurnian pelayanan seorang hamba Tuhan, kemurnian pelayanan sebuah institusi gereja, kemurnian tali persaudaraan, ikatan kasih jemaat Tuhan, itu semakin terlihat, saudaraku, hari-hari ini. Di mana seperti yang tadi kita sudah bahas sama-sama pada akhir zaman ini, sifat-sifat manusia akhir zaman itu akan kelihatan, gitu loh. Dan inilah masa penampian itu, masa di mana kita harus semakin teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin mengajak dan mengingatkan kita semua, ayo kita melakukan berkarya apa yang menjadi bagian kita, yang mampu kita lakukan, yang terbaik kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sekali lagi, selebihnya tangan Tuhan yang akan menolong saudara dan saya, memimpin saudara dan saya. Seperti ada kebenaran firman Tuhan, bahwa tangan Dialah yang akan bertindak. Saudaraku ya, di dalam Mazmur 37 ayat 5, itu sangat luar biasa. Bahwa Dia yang akan membela kita. Tangannya, karyanya itulah yang menolong kita. Saudaraku, biarlah ayat ini meneguhkan kita semua. Di Yeremia 18 ayat Tuhan dengan orang kalau mendatangkan, mari ayo kita semakin teguh berdiri di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi dan hari-hari ini yang seperti terjadi di tengah-tengah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat, dan sungguh-sungguh kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi terang Kristus yang semakin memancar di tengah-tengah hari-hari yang menjelang hari akhir. Makanya saya selalu senang kalau nyapa orang bukan selamat pagi, selamat malam, karena ini udah menjelang tengah malam, saudaraku. Ya, Tuhan memberkati. Makasih Pak Lukman. Makasih Pak Rudi. Ya, sangat meneguhkan sekali. Jadi kita melihat jangan terlalu khawatir. Itu Pak Rudi sudah sampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Saudara silakan lakukan bagian saudara. Saudara bekerja, Tuhan menyertai dan akan memberkati. Amin. Kalau kita bicara konteks perdagangan yang besar, saya mendapatkan input juga dari anak saya, karena anak saya menangani nasabah-nasabah yang berkelas di
wilayah BSD, Serpong, Tangerang, itu justru kondisi sekarang itu ada sebagian komoditi yang lagi gede-gedean itu seperti importir bahan chemical dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran besarnya. Jadi saudara jangan terlalu khawatir. Kita harus menjalani kehidupan ini, bekerjalah dengan baik, berusaha dengan sistem online apapun juga. Percayalah, ya kata Paru di Mazmur 37 ayat 5 itu. Tuhan semua akan dipelihara Tuhan dan Tuhan yang menyertai memberkati. Ya, jangan patah arang, kita harus ulet, kita harus fight untuk berjuang. Oke, sekarang siapa yang sudah siap? Ibu Wulan juga boleh, Bu Wulan Sari boleh kalau mau sampaikan ya pandangan. Pak Daniel Bu Rinta ya, tolong kasih pandangan Bu Rinta, ayo. Ayo silakan. Shalom semuanya. Saya sangat bersyukur pada malam hari ini. Saya baru maaf nggak semua lihat dari awal karena ada keperluan tadi. Tapi saya melihat membaca di dalam Wahyu pasal 13 itu yaitu antikris ya saudara yang kekasih, bahwa di situ dikatakan 200 kalau nggak salah 240 hari ya, berarti 3,5 tahun ya. Masa sebenarnya kalau kita mempelajarinya yaitu masa aniaya besar sebenarnya, masa sebelum terjadi masa aniaya ada 3,5 tahun pra aniaya di dalam Wahyu itu. Nah, kalau saya melihat di sini supaya kita bahkan dikatakan dibandingkan dari Timotius itu akhir zaman, kehilangan kasih, semuanya tadi sudah diungkapkan. Saya dengar tadi kehilangan kasih, sudah mulai gak ada kesabaran, mencintai diri sendiri, ya, kemunafikan akan terjadi. Memang hari-hari ini akan kita hadapi itu semuanya. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya di dalam perekonomian juga akan terjadi kesusahan demi kesusahan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan dikatakan di dalam Wahyu itu kita tetap bersabar dan menguatkan iman kita, tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit supaya setiap kehidupan kita buat. Yang penting dikatakan di sini ayat yang 18 saya akan bacakan ya di dalam Wahyu itu. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, saya menghitung bilangan itu karena bilangan itu adalah bilangan dikatakan bilangan orang manusia dan bilangannya ialah 666 yaitu antikris yang sudah umum kita dengarkan. Antikris itu yang tidak bisa lagi kita berbelanja, mungkin apa, nanti kalau tidak ada tanda itu nggak bisa menggunakan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi tanda darah Yesus di dalam kehidupan kita, sebelum pasal 13 itu ada pasal 12. Pasal 12 itu dikatakan sebagai perempuan yang sedang mengandung. Bahkan si naga itu akan menyeret bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang sudah siap lahir, dan kekuatan mereka yang sedang mengandung itu penuh dengan kuasa bahwa Yesus ya, kalau saya simak, saya pelajari di dalam kitab Wahyu itu bahwa sebagai gembala, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu akan diberi kemenangan sebenarnya, diberikan kemenangan. Nah, saudaraku boleh nanti baca saya sekilas, yaitu bahwa yang menunggang yaitu adalah dikatakan adalah yang memegang kemenangan di atas kemenangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi krisis ekonomi, menghadapi akhir zaman ini, menghadapi masalah demi masalah ini, yakin dan percaya bahwa saudara dan saya pemenang di atas pemenang kalau kita bersama dengan Yesus Kristus. Yaitu mungkin yang saya tambahkan. Luar biasa. Nah, ini Pendeta Daniel Bu Rinta keluar ini ilmu teologianya. Tadi disinggung, nanti next kita akan bahas tentang antikris, apa itu 666, ada 1260 hari, ada 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ada 3,5 masa yang pertama, itu kesusahan, masih kesusahan memang sudah besar, tapi belum menyangkut kepada aniaya besar. Itu jangan teologi ya. Karena ada 3,5 tahun
terakhir, di mana itu tidak akan diberikan kesempatan apapun juga, gitu ya, Bu Rinta ya. Lalu nanti wah rame ini jadi komplek, masalah rapture muncul di situ. Nah, dari mana? Kita melihat juga bahwa penglihatan Daniel ada 70 kali 7 masa. Nah, itu perhatiin ada 462 masa itu berdirinya negara Israel. Kemudian ada satu masa yaitu 7 masa. 7 masa dibagi 2 kan 3,5 sampai dan 3,5. Nah ini. Jadi terima kasih Bu Rinta, ini sedikit disinggung saja dulu karena nanti pertanyaannya mengarah ke sana terlalu melebar, nanti kita akan kupas untuk beberapa minggu yang akan datang ya Pak Rudi ya, Tuan Mimin ya. Oke, silakan siapa yang akan memberikan pandangan. Ini jadi bagus sekali Bu Rinta menyampaikan kita harus kuat, kita akan menghadapi dan itu tidak bisa dielakkan. Kapan waktunya? Nanti kita sama-sama kupas lagi. Ya, begitu. Menarik sekali. Ya. Silakan. Sekarang siapa? Mimin? Martin bisa ngomong nggak? Martin bisa ngomong nggak? Saya khawatir Martin lagi drive. Kita mau tahu suasana di Amerika bagaimana sekarang, Martin? Wah, dia lagi drive. Dia bawa kendaraan. Udah bilang, oh Martin nggak dengar sambil bawa kendaraan. Siapa ini? Mimin. Iya, Pak. Iya, halo ya. Di masa sekarang ini saya hanya pesankan saja, jangan pernah khawatir. Di mana kita tetap bersama-sama Tuhan, di mana kita seperti yang Pak Rudi bilang, melakukan bagian kita. Walaupun masa sulit, kita jangan pernah lupa untuk berbagi. Karena bukan kita akan semakin miskin ketika kita berbagi peduli kepada sesama, tapi justru di situlah perbedaannya anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya yang luar biasa. Hanya itu pesan saya, dan harus semakin giat, semakin kuat. Jangan pernah loyo, jangan pernah menyerah. Tuhan akan membuktikan janjinya. Ini saat kesempatan kita menikmati janji Tuhan. Bukan cuma membaca, tetapi menikmati dan kita mulai melakukan tindakan iman. Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Itu aja pesan saya itu, Pak. Ya. Jadi ini yang Mimin sampaikan itu berkaitan dengan pengajaran tentang ekonomi yang disampaikan oleh Kristus di tengah murid-muridnya. Yang pertama dikatakan tadi prinsip untuk memberi sedekah, berbagi harta bagi orang miskin, kalau kita diberkati Tuhan. Tapi yang merasa miskin jangan mau miskin terus begini, harus bangkit dong. Hidup juga memberi, kan gitu harusnya iman Kristen. Yang kedua, ajaran Kristus mengatakan kepada orang muda, jangan kamu mengumpulkan harta, artinya jangan serakah. Karena harta itu tidak menjamin kehidupan kita masuk surga. Peti mati juga nggak bisa bawa harta ya, di peti mati ya, jadi busuk nanti, nggak bermanfaat. Yang ketiga juga maksud Tuhan adalah jangan sampai diperbudak. Yang terakhir tadi Mimin sudah sampaikan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ini berbicara tentang faktor kecukupan makanan ya, yang kita konsumsi, tapi kita harus bekerja juga, berdoa dan bekerja. Kita jangan khawatir, tapi kita sudah menjaga rohani kita. Itu mungkin ya, Min ya? Betul ya, Min ya? Iya, Pak. Semakin giat bekerja. Terciptalah satu himpunan seperti mula-mula. Suara Rasul pasal 2. Itu bagus. Ya, seperti ini JPI. Lukman lagi ada kesusahan, sendalnya bolong satu, boro-boro jemaat anu merhatikan anggar we Pak Lukman kudu mere. Nah ini kan nggak fair gitu ya. Oke, sorry, ini sorry, ini saya. Ntar dipindah Pak Lukman. Tapi kalau kalian masih kumpul aja lah, gue gembalana. Oke, sorry. Bulan kasih pandangan tentang sudut perekonomian. Bulan. Halo.
Ya, shalom. Mari. Shalom semuanya. Oh iya. Dari segi perekonomiannya, ya emang sekarang makin sulit ya, bisa dibilang semua bidang pasti kena ya, berdampak. Cuman puji Tuhan sampai sekarang juga kita masih bisa terpelihara. Ya emang begitu sih, terkadang ya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan aja. Karena kan kalau kita nggak bakal bisa, corona nggak bakal bisa kita atur, corona nggak bakal bisa kita cegah dengan apapun, itu berdampak udah berglobal seperti ini, ya kita lakukan apa yang kita bisa dengan tetap beriman, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan lain-lain. Jangan, ya begitu aja sih kalau dari aku. Terima kasih, pasti Gular. senantiasa Tuhan tetap pelihara ya. Saya pikir Gular kan punya skill di arsitektur. Saya pikir ini Gular ini adalah satu opportunity, peluang. Karena dengan semuanya bergerak ke bisnis online, tentunya kita rindu sekali waktu Gular. Ya, jasa arsitekturnya itu mulai muncul by online gitu kan. Teman saya Alisa yang lupa saya nggak undang, yang di Bali itu lagi bikin desain di bagus Gular. Dia seorang perempuan, dia alumni Unpar ya, arsitektur. Putri Parudi juga, wah itu luar biasa. Ini sebetulnya potensial sekali. Pak ya Gular ya, bangin deh. Iya. Ya di samping ini kita support, kita akan mendengar Tuhan Gular dan memberkati Gular. Sekarang siapa? Mega. Mega, gimana di kerjaan? Ayo Mega, sampaikan ekonomi. Ya. Kurang lebih sih nggak jauh beda dari Gular sih. Maksudnya kalau aku juga ngelihatnya kan, kalau sekarang ya pasti kita berdampak ya, maksudnya untuk pasti di semua bidang pekerjaan juga, maksudnya ada efeknya gitu. Kalau menurut aku sih yang penting ya berusaha sama berdoa sih, karena memang kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain juga, kayaknya nggak mungkin juga ya, maksudnya kita bisa dimudahkan dalam pekerjaan. Menurut aku sih tetap harus lebih effort lagi, maksudnya berusaha semaksimal mungkin, dan sisanya pasti kita sih berserah sama Tuhan sih Om. Maksudnya aku kalau kita berusaha dengan maksimal mungkin pasti kayak gitu sih kalau menurut aku, karena penyertaan Tuhan juga gitu. Mega masih kerja kan? Masih Om. Nggak dipotong gaji? Puji Tuhan enggak sih Om. Oh, itu salah satu berkat buat Mega. Ya, jadi memang betul, semua tidak datang dari surga. Ingat, Tuhan itu sudah netapin kita di bumi kok. Suruh merawat, memanage, mengelola, mengembangkan. Ya, dengan sistem perekonomian yang ada di bumi. Jadi kita harus bekerja, nggak bisa semuanya kayak juru sulap datang tiba-tiba gitu ya. Doa betul, ya doa dan bekerja. Beriman betul, iman juga harus ada actionnya. Hikmat betul, hikmat itu harus dituangkan. Ya melalui planning, perencanaan, strategi, goal kita ke depan apa gitu. Misalkan nanti Gular usia 50, Mega udah mulai oma-oma, Mega dari sekarang sudah mulai prepare. Nanti kalau aku oma-oma, aku mau keliling dunia kan gitu kehidupan. Boleh kan? Ya, saya panggil anak saya. Terakhir saya ke BSD, saya panggil Chris ini. Saya bilang sama anak saya, kamu harus prepare, plan. Usia 50. Kalau boleh kamu sudah resign, pensiun. Apa telat 10 tahun? Punya. Jadi selama usia-usia seperti Gular, Mega, ayo berkompetisi, ayo mangkan kreativitas. Ya. Maju terus gitu sampai capai berhasilan. Anak saya memang rada ideal ya, maaf saudara-saudara, tapi saya nggak apa-apa, saya support aja ya. Dia bilang nanti Pak, kali waktu saya akan duduk di pucuk pimpinan nasional, silakan, nggak apa-apa. Dia mau beliin papahnya BMW karena jemaat GPI nggak bisa beliin BMW. Oke, sekarang siapa nih? Bu Wulan gimana Bu Wulan? Sulan, Bulan Sari, silakan. Ade itu kayaknya Ade ya, Ade bukan teman saya, putrinya. Ya sok atuh Rudi, suruh sampaikan gitu. Itu Ade bukan Dek?
Ade Wulansari itu Ade ya? Dek? Halo? Halo, Shalom, maaf sambil di parkiran mau pulang. Oh, ini sama siapa? Halo Bu Wulan? Iya, Shalom, baru pertama kali ke sini. Ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini Ade. Halo? Ya. Bentar. Sampaikan sesuatu. Iya. Ya, kenalin, nama saya Wulan. Saya tinggal di Bandung. Oh. Iya. Iya, Bu Wulan. Kebetulan baru pulang kantor, jadi sambil ngedengerin di kantor. Oh, iya. Info dari siapa, Bu? Maaf, Bu. Salam kenal nih. Oh iya, salam kenal semuanya dari Martin Panji. Oh, dari Martin. Oh, sahabatnya ya, puji Tuhan. Senang bisa kenal, Bu. Sampaikan sesuatu, Bu. Wulan kasih pandangan dong. Wulan sih, kalau soal ekonomi jujur nggak terlalu. Karena Wulan pekerjaannya 15 tahun ini kerja di bidang pelayanan ya. Nggak apa-apa. Wulan seorang perawat, jadi iya. Apa ya? Kalau soal ekonomi pandangannya, karena di dunia medis gimana dunia medis hari ini? Di dunia ya COVID makin banyak, terus perawat juga makin kerjaannya makin banyak. Iya. Di mana di Boromeus? Di mana Wulan? Di Boromeus. Oh, puji Tuhan, senang sekali. Bos saya itu kakaknya Dr. Kelly Munasar. Oh, Dr. Kelly. Baik banget itu. Dulu bareng-bareng sama Wulan juga anak didiknya Dr. Kelly. Oh, ya puji Tuhan. Puji Tuhan, istrinya apoteker. Ya, saya sekarang sih Wulan di ICU sekarang. Oh, di ICU ya. Ya, dulu di NICU bareng Dr. Kelly. Jadi kalau soal ekonomi rumah sakit Boromeus, ya. Iya. Tata layanannya luar biasa untuk kelas baru ya. Betul. Ya doain moga-moga makin ini ya. Perawatnya oke, ya luar biasa ya. Sisi sosialnya oke. Nah, saya pernah minta bantuan ke Santo Yusuf untuk orang yang nggak mampu itu, tolong luar biasa, dilayani, manusiakan sebagai manusia. Kami mendapatkan diskon 80% untuk orang yang mampu. Itu luar biasa. Ya, itu wah, senang sekali Wulan. Enggak apa-apa Wulan. Kita bincang-bincang ekonomi, bincang-bincang tentang jasa perawatan, pelayanan itu sangat mulia hari-hari ini. Kita nanti support dalam doa ya Wulan. Senang ya, kita seperti keluarga, nggak ada formal-formal. Ya. Nama Tuhan. Ini siapa lagi nih, Rudi? Yosua mana ini? David kasih pandangan. Oh, siapa? Ayo, Sepwan yang nunjuk. Halo, wah ini Pak Pendeta ini. Ayo, Pak Yosua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih undangannya. Saya baru bisa mengikuti. Ini Gembala Sidang GKMS, Bu Wulan. Mungkin Bu Wulan belum kenal. Ya. Bukan Gembala Sidang, Badan Pembina Rohani, Pak Lukman. ya badan-badanan lah nanti dirawat. Oke, puji Tuhan. Ya. Siapa Rudi? Hamba Tuhan dan semua bertemu ya di acara ini. Saya tadi mengikuti, agak terlambat juga, tapi saya mengikuti tentang masa sekarang dengan masalah mungkin ekonomi ya, secara garis besar, masalah bisnis. Secara garis besar sih kalau saya angkat dan kita pernah tahu, memang kalau di dalam kitab Wahyu itu pada akhirnya salah satunya adalah bidang ekonomi itu yang akan jadi menjadi kekuatan nanti dalam masa antikris begitu. Dan gejala-gejala ini memang pada akhirnya
kita harus menerima kabar buruk, tapi bukan menjadi kita menjadi pesimis. Memang kabar buruknya adalah perekonomian akan terus merosot, ya, suka tidak suka. Lebih dari 98 nih. Bahkan Indonesia yang negara-negara lain sudah memasuki masa krisis, termasuk Singapura telah mendahului, ya, Hong Kong dan yang lain. Indonesia ini menjelang, kemarin Menteri Keuangan sudah mengatakan kalau masih minus nih dalam kuartal ketiga ini, berarti Indonesia masuk krisis ekonomi. Tapi kabar baiknya Menteri Keuangan masih menyampaikan masuk krisis ekonomi, tapi bukan kondisi buruk. Artinya masih ada hal-hal baik lah di Indonesia begitu. Tapi kita secara global memang semua sedang menuju kepada kesudahannya, itu dalam 1 Yohanes katakan, ya. Jadi ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memberikan kekuatan, memberikan motivasi kepada jemaat Tuhan begitu untuk tetap yang tadi Bu Mimin sampaikan, jangan takut, jangan khawatir. Ya, saya pikir pengharapan kita tetap ada dalam Tuhan, karena semua nggak ada yang bisa dipegang sekarang, ya, termasuk negara adik kuasa pun tidak ada yang bisa melakukan sesuatu sekarang. Ya. Jadi semua sekarang goyang gitu. Jadi, saya pikir memang pada akhirnya semua nanti menuju kepada kesudahannya, yaitu memasuki masa krisis besar nanti, atau disebut kesusahan besar, dan gereja Tuhan memang harus siap dalam perkara ini begitu. Ini yang perlu kita tangkap begitu. Nah, hal yang kedua yang paling penting adalah saya tertarik, bahkan saya pikir ini hikmat juga yang Tuhan berikan buat Indonesia, yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Jokowi, berhubungan dengan membeli jualan teman. Itu program gerakan membeli jualan teman, berarti belajarlah untuk memberi produk-produk sesama teman supaya terjadi perputaran ekonomi di Indonesia ini. Nah, ini hal begini kita perlu memang menangkap, doakan buat pemerintah kita supaya di tengah kesulitan ini ada kebijakan-kebijakan yang memang Tuhan berikan begitu. Supaya ini, kalau kita saling membeli misalnya produk sesama teman, sesama jemaat, nah ini ada ekonomi dari ekonomi mikro dan akhirnya menjadi ekonomi secara makro gitu. Jadi saya pikir hal baik dalam sharing ini, ya, kita perlu menangkap secara spiritualnya dalam firman Tuhan, tapi kita juga perlu kita menghadapi masa-masa sulit ke depan ini, ya begitu, dengan langkah-langkah yang konkret, ya, mungkin seperti yang tadilah, supaya kita bisa semua jemaat mengalami pertumbuhan ekonomi, ya, tetap bergerak perekonomiannya begitu. Itu Pak Lukman, Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Ya, puji Tuhan, Pak. Terima kasih banyak, sangat mengerti Pak Yosua di nama Tuhan. Jadi ini sih anak muda di Holis berkat lebih melebar. Ya. Ya. Nanti setelah ada himpun bisa pilih. Ini harus ada anak muda nih. Ada David mampu memberikan mujizatnya. Yang kita perlukan hari ini adalah kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan saya percaya juga Tuhan kita itu mampu memberkati kita luar biasa. Namun satu hal yang pasti yang harus kita minta sama Tuhan, yaitu kita harus perlu banyak bersyukur buat keadaan baik maupun buruk. Itulah yang harus kita syukur. Dan di sini juga di hari-hari terakhir ini kita juga harus perlu meminta Roh Kudus agar kita bisa kuat dalam
menjalani hari-hari ini. Itu aja sih yang saya menjadi prinsip iman dalam hidup, seperti layaknya Daniel waktu zaman zamannya si Daniel ya. Waktu itu mereka punya iman yang besar gitu. Mereka dapat berkata sekalipun Tuhan tidak menolong dan sekalipun tidak membantu mereka akan tetap sujud sama Tuhan yang agung gitu sih, Om. Ya, sekalipun aku dibakar dalam dapur api, tapi kamu jangan nanti gosong, oke? Nggak akan kuat. Ya. Nah, itu komitmen yang kuat sudah tertanam, pengabdian kepada Tuhan ya. David, terima kasih, senang lihat kamu ceria, semangat. Maaf ya David, buat semua juga. Saya mau sampaikan, silahkan Anda daripada masuk sekolah nggak benar ya, daripada nggak ada sekolahan lagi masuk STT ya boleh. Tapi kalau sudah jadi STH jangan merasa kegedean. Nah, murid Tuhan, ini kita harus kaya. Jadi mahal Fit. Soalnya STT sekarang minta duit mulu, mesti bayar satu kurikulum. Zaman dulu enggak itu. Ya. Terus gini Fit, ini bekal nih. Salam sama dosen-dosenmu nanti di sana. Nggak apa-apa, ini pendeta gila Lukman Panji itu. Saya kasih tahu deh. Tahun itu lulusan STT itu berapa ribu orang coba? Ayo, ya. Coba lihat riset. Berapa yang dimenangkan jiwa. Nah, kemudian setelah STH itu mau apa? Gitu kan. Fit ya, tolong ya Fit ya. Jadi kalau boleh kamu ambil jurusan misi, rintisan dari nol gitu. Jadi jangan lulus STH numpang hidup ke organisasi gereja. Salah sih enggak. Tapi kalau itu menjadi dasar tujuan awal mencari job, nanti biasanya aduh, tak semangat Fit. Ya, Tuhan itu pemelihara. Jadi kamu selagi masih muda, kamu bisa dagang bubur dulu lah sambil itu kuliah lah. Enggak apa-apa, enggak dosa kan? Nah, ya. Jadi nanti begitu di wisuda STH kamu udah kaya, memberkati jemaat, gitu dong. Amin. Amin. Puji Tuhan. Gitu. Jadi ingat, karena anak muda itu adalah tunas-tunas. Tunas itu sesuatu yang diharapkan akan bertumbuh menjadi tumbuhan yang kokoh gitu, ya, berakar kuat kan gitu. Itu yang dirindukan kita semua. Jadi nggak salah. Tapi kalau STH jadi ngawur, gua nggak usah kenal lagi sama kamu, Fit. Oke? Yuk. Tuhan, jangan ngawur, gitu ya. Tetap dalam konteks ajaran Tuhan. Apa sekarang? Wan, Sepwan? Iya Om. Ada Gugun nih. Si Gugun bagus nih. Gugun bagus toh. Iya, ada malu-malu Om. Silakan Gugun. Bagus apanya, Pak? Bagus, Sundawi. Oh, mohon Pak, orang Sunda abdi. Mohon saya Sunda teh seni lah, buang oleh saya sekolah. Mohon Pak. Si pandangan pun ekonomi di Jawa Barat Sunda. Yang lain dulu aja Pak. Mohon. Tinggi setianya. Mohon Pak. Ya. Nah, Sunda itu kan 36 juta lebih sekian. Ya. Persentase Kristennya terendah. Jadi kalau Kristennya tidak meneladani, waduh, sayang Gun. Ya. Kita rindu supaya kamu dipakai di tanah ini. Puan, silakan Puan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada mau bertanya. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin nanti kita akan next untuk host of teaching di minggu atau bulan yang mendatang akan melanjutkan soal tema yang sama, penggenapan akhir zaman. Betul Om ya? Ada masukan silahkan materinya. Tentang apa?
ke depan. Iya, Om. Iya, siap, Om. Ya, kan mau dirembuk, mau antikris, mau apa? Mau nabi palsu? Sepertinya kalau berseri rada panjang gini lebih baik mungkin 2 minggu sekali seperti yang saya usulkan tanggal 22, Wan. Kita ketemu lagi, Wan. Hari Selasa kok ya? Iya, Selasa lagi tanggal boleh. 22. Berlanjut dari tadi kan bicara hubungan masalah ekonomi. Nah, nanti mungkin kekuatan ekonomi yang digambarkan dalam kitab Daniel maupun Wahyu tentang makhluk-makhluk itu berlanjut ke situ dulu kayaknya, Pak. Prediksi ke arah sana, Pak. Boleh. Jadi pengembangan dari hari ini ya, Pak Rudi? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Boleh, Pak Rudi. Ayo. Jadi sistemnya seperti apa, gitu kan? Wah, ini menarik. Iya, betul. Betul. Jadi kita istilahnya tidak pada satu tema yang baku ya, tapi terus berkesinambungan. Betul, Pak. Berkesinambungan. Dan antikris, ekonomi, bicara kerajaan apa, kan merembet semua. Nah, di situ nanti geopolitik dunia. Jadi, saya minta harap kepada saudara-saudara semua, ikuti berita news tentang dunia, Eropa Timur, ya, Putin, apa yang sedang dilakukan, apa sejarahnya, siapa itu Putin, tolong. Ini jangan-jangan. Ya, kalau saudara perhatiin berita itu, dia menguasai Crimea aja, banyak ada yang protes. NATO mau apa-apa diancam. Ya. Pergerakan dari negeri orang Kitim sebelah timur, bangsa-bangsa. Nah, jadi meluas. Oke. Terus nanti meluasnya ngerembetnya ke nabi palsu itu, Rudi. Ajaran-ajaran kamuflase dan kepastian. Ini nyusup. Oke. Menurut Om. Oke. Oke, cukup Om. Mungkin kita ketemu 2 minggu lagi, Bapak-Ibu Saudara, dengan Kalau saya berhalangan atau menggambarkan Pak Rudi, ingin semua wakili ya. Pak Yosua sendiri, Pak Yosua nitip deh. Ya, saya senang ini sudah ke arah body of Christ. Pak Yosua biasanya kami bentuknya begini, Pak Yosua. Iya, iya. Ya, Om, silakan. Ko Rudi mungkin ditutup dalam doa kok. Silakan kok. Oke. Baik, terima kasih buat semua yang sudah hadir di Zoom pendalaman House of Teaching ya, pendalaman Alkitab yang lebih komprehensif maupun aplikatif. Saya berharap dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini semuanya bisa memberi kekuatan buat kita semua, juga menambah wawasan, semakin pertajam hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, jangan jemu-jemu selama 2 minggu nanti kita tidak bertemu, untuk tetap memantau, memperhatikan, mendengarkan, kemudian meresap, merenung segala sesuatu yang terjadi dimanapun kita ada, baik dalam hal perkara rohani, perkara jasmani, perkara dunia yang sedang terjadi, maupun perkara-perkara surgawi yang saudaraku baca dan renungkan, serta bersekutu dengan Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan kasih kepada saudara. Saya sungguh-sungguh melakukan sekutu dengan indah dengan Tuhan, apa Tuhan kamkan melalui Roh Kudus lewat hati, pikiran, iman, dan mata telinga rohani yang saya kasih sepanjang 2 minggu ini bersama Tuhan, kami bersyukur buat apapun yang sudah kami terima. Kami tahu itu yang terbaik yang bersifat Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan kami sekalian. Dan Tuhan, kami mau menjalani kehidupan sehari-hari kami selanjutnya di waktu yang akan datang. Kami mohon penyertaan Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan, agar kami bisa mampu menjalani apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya, setiap bahan buat nama Tuhan, dan boleh menjadikan kami saluran berkat yang Tuhan percayakan selama kami hidup, selama kami ada. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah hadir malam hari ini, berkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, dan kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan perlindungan tangan-Mu. Engkau memberkati para pemimpin negara kami, kiranya Tuhan menolong, memberikan kepada mereka hikmat dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, supaya bangsa ini boleh mengalami
pertobatan, keselamatan yang berasal pada Yesus Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara Indonesia. Kami mohonkan juga seluruh kondisi dunia yang ada Tuhan yang terjadi, biarlah semua yang boleh kalah, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan lainnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah setiap firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kau memberkati Pak Lukman, memberkati kami sekalian sekali lagi.